Ya, baik, terima kasih untuk Al-Ah Lukman ya dengan proposal skripsi kualitatif peran guru tahfiz dalam mengembangkan program tahfiz Juz 30 di MTS Tarbiyatus Sibyan Bogor ya. Dari saya ada dua masukan ya, dua saja. Yang pertama dari sisi penulisan ya. Dari sisi penulisan mulai dari awal ya. Di awal lihat di halaman depannya, ini tidak perlu ditulis kualitatif. Bahkan nanti itu proposalnya sudah diganti ya. Kemudian juga ini penulisan judulnya kurang bagus. Kemudian tulisan disusun itu disambung, jangan lupa. Kemudian titik 2 itu nempel oleh ya. Kemudian Lukman, bawahnya itu ini NIM atau NPM. NIM biasanya ditulis ya. Kemudian program studinya adalah Pendidikan Agama Islam ya. Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor, pakai Bogor. Ya, kemudian kabupatennya dihilangkan ya. Nah, tahunnya kalau kita biasanya ada dua, pertama tahun Hijriah, yang kedua itu tahun Masehi. Jangan lupa, jadi bukan 2024 2025, tapi sekarang itu 2024 tahun berapa? Ya, 1446 Hijriah. Nah, sayangnya dari sisi tulisan ini sebenarnya ini harus ditolak nih. Soalnya apa? Nggak ada daftar isinya, nggak ada kata pengantarnya. Nah, ini harus dilengkapi semuanya. Ya, nanti nggak tahu nih siapa ada yang udah ada belum. Jangan-jangan rata-rata nggak ada lagi nih. Oh, ini ada nih lumayan, safety adalah dikit gitu ya. Jadi nanti pertama lengkapi mulai dari moto ya, kemudian kata pengantar, kemudian keaslian naskah, kemudian pedoman transliterasi, kemudian ucapan terima kasih, sampai daftar isi, kemudian daftar tabel, kemudian daftar gambar, sampai nanti ada biografi penyusun. Nah, gimana nih, mau diperbaiki atau kita tunda hari Jumat aja? Enggak, ini waktu proposal kemarin sudah ditentukan Pak latar belakang. Enggak daftar isinya. Daftar isi Pak ya? Iya, enggak ada daftar isinya, ini jadi bingung ini. Terus yang ini buat apaan ini begini? Ini buat apaan kayak gini? Ini harus disobek ini kayaknya nih harusnya. Ini kayaknya nggak kepake kan ya? Nggak. Gambaran sih Pak, gambaran pertama. Nggak usah digambar sih, langsung dibaca di sini aja. Jadi pertama itu kekurangannya ya. Nah, itu masih dari sisi tampilan dulu nih yang pertama. Yang kedua, pendahuluan. Ini langsung ditulis bab 1. Ya, bab 1. Tapi ini karena nanti ini masih proposal, masih bisa lah ya. Tapi nanti langsung diganti bab 1 latar belakang. Nah, nanti latar belakang itu nggak usah kapital, tapi depan aja, di awal aja yang kapitalnya. Nah, biasanya apakah latar belakang masalah atau latar belakang saja, nanti mengikuti yang ada di buku pedoman. Kemudian penulisan dari footnote-nya juga salah semua nih. Ya, pertama mulai dari untuk ke sampingnya nih, menjorok ke dalamnya. Kemudian penulisan judul, jangan lupa nanti lihat cara menulis footnote gitu ya. Jadi mulai dari nama itu dibalik tuh nama terakhir ya. Jadi nama terakhir dulu baru nama depannya, kemudian tahunnya, baru judulnya itu ditulis miring. Baru nanti kotaknya, tanggalnya. Nah, kalau di footnote biasanya itu pasti ada halamannya. Ini ada yang tidak. Kemudian fontnya itu 10, spasinya itu 1, jangan lupa. Ya. Nah, ini agak-agak berantakan nih, agak kurang bagus nih. Ya, termasuk juga tulisan Al-Qur'an itu yang benar, yang A-nya yang besar atau Q-nya yang besar. Itu harus mengikuti ejaan yang disempurnakan. Jangan lupa tuh, ya. Ya, Al-Qur'an apakah A-nya yang besar atau Q-nya yang besar. Nah, nanti boleh dilihat ya. Nah, itu masih dari sisi penulisan ya. Jadi ini daftar pustakanya ini salah semuanya nih. Ya, kemudian jangan lupa ini belum mengikuti ini, makanya kayaknya harusnya ditolak nih, tidak mengikuti proposal ini nih. Kayaknya nanti harus mengikuti nih proposal skripsi kualitatif, lihat nih. Ya, hanya sampai H. Ini tiba-tiba ada identifikasi masalah, ada di A lagi nih. Ya, ini typing error nih, jempolnya kegedean kali ya, jadi A lagi gitu ya. Jadi yang B-nya itu harusnya batasan dan rumusan masalah. Gimana nih kalau tadi ngikutin? Walaupun sama ini pembatasan, maksudnya intinya kan sama pembatasan sama. Iya sih, tapi kalau tapi kan ngikutin ini tuh. Oh iya. Ini dikasih nggak sih mahasiswa? Iya Pak, dikasih Pak. Iya, berarti harus ngikutin ini nih. Jadi menyesuaikan telat Pak kita. Iya, salah lah, harus ngikutin ini. Gimana nih? Kita tunda aja atau gimana? Lanjut dulu Pak.
Soalnya banyak-banyak yang salah nih. Nah, tulisannya juga jangan lupa di atas itu nggak ada halamannya lagi nih, ya kan? Makanya udah nggak ada daftar pustakanya, nggak ada halamannya lagi nih. Gimana nih? Kan ya nanti di halaman. Berarti saya bilang halaman berapa nih? Jangan lupa, jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat. Ingat, ya, kata dari, kata di itu jangan diletakkan di depan. Yang kedua, jangan lupa kata sandang di yang menunjukkan tempat dan waktu itu dia dipisah. Di atas itu dipisah gitu ya. Tulisan MTS, T-nya itu besar atau S-nya yang besar? M-nya besar. T-nya? Nah, ini kecil di sini. Iya, berarti kan? Itu diperbaiki. Kemudian di situ yaitu jangan lupa titik 2 itu harus nempel di kalimat sebelumnya. Ya, kemudian juga juz dengan tahfiz. Tahfiz itu pakai Z atau pakai D doang sih? DZ ya, tapi di judulnya pakai tahfiz, pakai D doang. Oh ini Pak udah direvisi yang ini Pak. Oh berarti boleh yang satu lagi Pak itu. Ini kan sama satu, berarti salah di sini. Salah berarti di sini pakai tahfiz gitu ya. Kayak MTS-nya salah, tahfiznya salah. Kemudian nama tempat, nama orang, nama lembaga itu pakai besar di awalnya, kapital tuh T, Tarbiyatus Sibyan ya, T-nya tuh. Tuh jangan lupa di pembatasan setelah titik itu dia harus spasi. Setelah titik spasi, setelah koma spasi, banyak banget yang salah tuh. Dan titik itu nempel tuh di kalimat sebelumnya. Terus yang nomor 2 itu harus ada titik namanya, kalau nggak ada halamannya saya bingung nyebutkannya kan. Nah, gitu itu dari sisi penulisannya. Aktivitas itu pakai F bukan pakai V. Ya, di kerangka pemikiran. Ya. Kemudian kata-kata di sini itu sama tuh yang aktivitas banyak tuh. Yang benar menghafal atau menghafal sih? Menghafal. Bukan menghafal, pakai P atau pakai F? Pakai F. Pakai F bener. Yakin ya? Ini Al-Qurannya di sini udah bener nih. Al-Quran A-nya kecil, Q-nya besar. Lumayan lah ada benernya gitu ya. Gak salah terus. Nah, ya harus dicek lah. Berarti belum siap nih berarti. Kalau belum siap berarti harusnya ini kan di sini tuh di halaman berikutnya. Di setiap dipisah, di sini dipisah. Dan jangan lupa setiap kata asing, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa tubuh, semuanya itu miring. Jangan lupa italic ya. Nah, sama juga tuh Ahmad Sofyan tugas. Ini ketahuan biasanya ngopi dari internet tuh sering ini nih. Ini nggak ngetik sendiri kan? Yang di bagian peran guru tuh di bawahnya. Yang Ahmad Sofyan. Dicarikan itu disambung, jangan lupa nih saya coret. Aktivitas dia pakai F, diperbaiki ya. Banyak banget nih. Ya, kemudian di sini juga ada deskriptif digunakan, ini yang di metode penelitian salah penulisannya ya. Kemudian juga diteliti, itu dipisah juga tuh ya. Kemudian dari disusul ya. Kemudian di sini ada lagi yang tulisan MTS-nya masih salah juga nih di halaman teknik pengumpulan data ya. Kemudian ini logo MTS-nya kecil-kecil semua nih, kayaknya ngopi-ngopi gitu kali ya. Ngopi-ngopi apa? Hah? Iya. Nulis, Pak. Oh, nulis. Oh, berarti harus dibenerin nulisnya ya. Gitu. Terus poin pakai T belakangnya, enggak kan? Point gitu ya. Kalau pakai T bahasa Inggris jadinya. Iya, makanya. Apa mungkin orang London kali? Gitu ya. Oke, kemudian hasil penulisan relevan banyak banget salah nih. UDL apa nih? UDL apa nih? Iya, dari tugas, Pak. Kan kemarin dikasih tugas. Oh, gitu. Berarti harus diperbaiki. Oh, gitu. Kurang ini, Pak. Iya. Belum dirapikan lagi, Pak. Oh, berarti belum siap berarti. Bener nih. Gimana nih, mau lanjut nggak nih? Lanjut, Pak, lanjut. Oh. Nah, di halaman penulisan hasil relevan itu harus diperbaiki semua tuh. Kalau di situ ada fontnya itu dia masih pakai 1 tuh, udah di atasnya disambung, di atasnya di antara disambung juga gitu kan ya. Itu diperbaiki semua nih, banyak banget nih. 90% kayaknya nih. Ya, penelitian yang relevan. Ini
banyak banget. Ini baru masih ada tulisan talaki, jangan lupa tuh, dia kan talaki bahasa Arab, berarti miring. Kemudian yang di atas yang, jangan-jangan ditulis tiba-tiba yang gitu kan ya. Oh gitu kan, tiba-tiba yang digoyang-goyang lagi jadi nanti kan. Jangan ya. Terus teori pembelajaran koma, jangan lupa setelah koma itu dispasi. Itu penting tuh ya. Nah, daftar pustakanya ini salah mutlak nih ya. Pertama nggak usah pakai pointer, kedua yang ngikuti cara menulis ya daftar pustaka yang benar. Tadi kalau daftar pustaka yang benar itu pertama itu nama terakhir ya, nama terakhir misalnya Abdurrahman Misno, berarti Misno, Abdurrahman, baru nanti tahunnya, baru nanti judul bukunya itu dibuat apa istilahnya itu dibuat miring, baru kotaknya, baru tahunnya, baru penerbitnya. Kalau di daftar pustaka nggak usah pakai halaman. Iya, dan nanti kalau lebih bagus lagi dipisahkan antara buku dengan jurnal. Ini miskin banget nih, miskin referensi jadinya nih. Ya, tapi yang lain lebih buruk lagi juga sih. Jangan khawatir juga gitu ya. Iya. Iya nih, jadi aduh ini banget. Nah, itu baru pertama. Belum, kita lanjutkan sekarang ke pertanyaan yang kontennya, yang kedua, yang isinya nih. Jadi yang mau diteliti apanya, ada masalah? Masalahnya apa? Sekolahnya kenapa? Sekolahnya kan memiliki program 30. Terus? Sudah dijelaskan Pak, bahwa kepala sekolah itu ingin bahwa ketika nanti lulus dia sudah hafal juz 30. Nah, terus? Dengan kendalanya kemarin itu gurunya, ya kan? Gurunya karena siswanya banyak, makanya diadakan program yang khusus yang sudah lancar bacanya. Terus? Nah, kan diambilkan guru tahfidz tuh Pak, dan itu belum dianalisis bagaimana itunya perannya. Kan kalau peran emang apa peran? Perannya apa peran guru tahfidz? Peran guru tahfidz kan supaya istilahnya dia melaksanakan tugasnya sebagai guru tahfidz. Iya, berarti mengajar kan? Sudah melaksanakan. Sudah melaksanakan, tapi kan kepala sekolah pengen misalnya ada penilaian evaluasi. Oh, berarti evaluasi berarti bukan peran. Tapi kan kita pengen lihat perannya Pak, bagaimana skema pembelajarannya. Iya, berarti kalau skemanya berarti dia strategi. Tapi kita intinya strateginya ada, urusan masalah. Perannya yang lebih. Apa perannya apa kira? Yang signifikan apa kira-kira? Ya itu makanya kita mau teliti Pak, supaya menjadi gitu. evaluasi bagi kita nih. Nah, supaya amanahnya kita bisa tiru atau mana yang bisa kita perbaiki. Kenapa nggak evaluasi aja? Evaluasi. Iya. Ya kan sebelum evaluasi kita kan juga istilahnya punya tugas di yang lebih banyak Pak. Jadi pengen yang sedikit dulu tuh, bagaimana supaya meningkat dulu, akhirnya yang banyak. Kalau evaluasinya sedikit aja, ngevaluasi kan hanya program tahfidz ya berarti ya. Kalau sebenarnya ada dua pilihan nih, diganti dengan strategi atau pakai evaluasi. Karena dia kalau peran saja ya udah, peran guru tahfidz itu ya mengajar, kemudian mengevaluasi, kemudian mungkin ada nanti mengawasi dan mencapai target tujuan pembelajaran. Udah itu aja peran. Maksudnya ya itu yang saya cari Pak, perannya di. Nah, cara nyarinya berarti kayak gimana? Kita observasi dan wawancara. Oke, yang diwawancara ada berapa guru tahfidznya? Itu hanya satu Pak. Jadi guru tahfidz ini hanya satu, yang khusus itu yang saya teliti Pak. Kalau yang klasikal banyak itu saya gurunya sendiri. Berarti meneliti di sendiri dong. Meneliti yang guru yang kelompok orang lain. Itu yang 30 orang yang itu. Kalau saya kan yang klasikal banyak. Terus kalau yang itu? Yang hanya khusus yang 30 orang. Gurunya berapa orang? Satu. Aduh sayang banget ya. Hanya satu orang ya? Iya, 130 saya hampir 100, dan ada yang ikro, makanya saya yang meneliti yang 30 itu. Yang 30 apanya? Santrinya, siswanya. Yang ikut program. Tapi gurunya satu. Gurunya satu.
makanya perannya bagaimana tuh supaya bisa sukses, makanya pengen lihat gitu. Tapi kalau cuma satu orang meneliti satu orang, jeruk makan jeruk dong. Sama siswanya bagaimana dia bisa meningkat. Nah, kalau siswanya berarti dia jangan peran gurunya. Tapi yang ditelitinya itu adalah siswanya sebenarnya. Misalnya nih, bisa pakai kuantitatif nggak? Kuantitatif. Iya, pakai SPSS paling gampang. Pengaruh ya tahfidz Al-Quran terhadap akhlak siswa di MTS Tarbiyatus Sibyan kelas berapa. Itu lebih gampang. Dan itu pasti lulus juga sama Kaprodi. Tapi saya kan pengennya istilahnya peran gurunya bisa mengembangkan program ini, Pak. Jadi program siswanya itu apalagi kan sekarang kan menghafal itu agak kurang. Apalagi di kota, kalau di kabupaten sini kan dari Sirojul Fala sudah inilah. Kalau itu berarti ke evaluasi aja. Evaluasi pembelajaran tahfidnya sepekan berapa kali? Sepekan dia dari Selasa sampai Jumat. Tiap hari. Tiap pagi. Mendingan evaluasi program itu aja. Jadi mengevaluasi plus mengevaluasi gurunya. Jadi termasuk kendalanya apa nih, anak-anaknya atau apa, jadi lebih lengkap. Ya ini tinjauan pustakanya seperti itu, Pak. Iya, tapi kenapa judulnya itu? Tapi judulnya pengennya gurunya supaya lebih. Tapi kan guru saya tuh mempelajari. Tapi nanti kalau gurunya ganti, nanti programnya nggak jalan malah. Kalau gurunya ganti, jadi sistemnya yang dievaluasi itu bagus. Sistemnya belum saya pelajari, makanya saya pelajari peran gurunya. Seperti itu, Pak. Supaya saya bisa. Tapi kenapa guru cuma satu ya? Iya, makanya saya teliti. Seperti itu. Terus peran gurunya yang mau diteliti apanya? Dari metodenya, strateginya, hubungannya siswa dengan guru, kedekatannya. Kan kedekatan seorang guru sama siswa berpengaruh, Pak, terhadap minat. Iya sih. Sampai anak itu udah masuk situ, akhirnya keluar dari situ. Makanya ada teori motivasi. Peran guru bagaimana dia memotivasi. Kalau memotivasi bukan teori itu teori kompetensi. Iya, kalau guru kompetensi, kalau motivasi itu siswa. Jadi motivasi siswa untuk belajar tahfidznya semangat atau tidak. Berarti yang mau diteliti siapa? Kalau guru, kalau dia hanya satu tidak memenuhi syarat. Masa cuma satu doang guru mau diteliti gurunya perannya? Guru sama siswanya sekaligus. Berarti di sini peran guru dan siswa harusnya. Kalau siswanya mau diteliti apanya? Dari hasil pembelajaran dari gurunya. Ya berarti mendingan kalau siswa dengan guru terlalu panjang, jadi berarti programnya. Program itu pasti yang diteliti ya guru dengan siswanya. Coba tulis judulnya. Judulnya itu adalah misalnya nih ya, langsung ke evaluasi, tulis evaluasi program tahfidz ya, juz 30 di MTS Tarbiyatus Sibyan Bogor. Nah, itu lebih mudah. Evaluasi program tahfidz di MTS juz 30. Kan hanya juz 30 saja kan? Di MTS Tarbiyatus Sibyan Bogor. Dia lebih bagus tuh. Nah, terus kira-kira tadi metodenya pakai apa? Tadi metodenya talaki, Pak. Enggak, bukan. Metode untuk menelitinya. Kualitatif. Kalau kualitatif dia pendekatan, bukan metode. Jadi metodenya apa nih? Metodenya Jadi kalau kualitatif itu namanya pendekatan. analisis penelitian, Pak. Analisis penelitian itu cara kerjanya. Di sini disebutkan dia hanya kualitatif saja ya. Metode benar langsung ke objek. Ya. Oke, jadi nanti bisa pakai. Deskriptif, Pak. Ya kalau deskriptif sekarang sudah ditinggalkan. Deskriptif terlalu sederhana. Bisa pertama bisa case study tulis, bisa studi kasus, bisa naratif, bisa fenomenologi. Tapi yang paling gampang studi kasus saja. Nanti pelajari tentang metode penelitian studi kasus. Studi kasus itu dia masuk ke dalam kualitatif.
studi kasus itu bagian dari kualitatif. Jadi kalau kualitatif itu bangunan, nah case study itu dia tiangnya gitu. Jadi diambil yang case study itu. Case study itu karena memang kasusnya itu adalah di MTS itu dan itu kualitatif. Jadi nanti banyak belajar tentang metode penelitian studi kasus ya, dan ini harus dirombak total nih 10 hari berapa sepekannya. Kalau nggak bisa berarti nanti harus suruh bayar katanya itu ya. Harus diperbaiki dan ikuti ini. Ini udah ada belum sih? Udah. Iya, pokoknya harus ikut ini. Ya, harus ikut ini. Dan waktunya tuh kalau perlu hari ini bisa langsung selesai nih. Saya menunggu teman-temannya yang lainnya ya. Ini kayaknya agak-agak lumayan sih. Jadi penulisan Pak ya paling banyak Pak ya? Enggak juga sih, konten juga banyak juga.